Bab 1201 Kekuatan Arai Spiritual. Ketika Mu Chen membentuk segel, arai spiritual meraung dengan garis-garis yang terlihat menyebar dan saling bertautan. Saat garis-garis itu saling bertautan, semua orang dapat merasakan bahwa kekurangan dari arai spiritual dengan cepat disempurnakan. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang kuat telah berkumpul di dalam arai spiritual. Liu Tiandao juga merasakan perubahan itu dan menyipitkan matanya tanpa berani meremehkannya. Dia segera mengumpulkan energi spiritual yang kuat dan membentuknya menjadi baju besi energi spiritual di sekelilingnya. Itu dibentuk dengan energi spiritual, kuat dan setiap serangan padanya akan sedikit terkuras. Mengaum. Mu Chen tidak terganggu dengan tindakannya. Segelnya berubah dan naga-naga dalam arai spiritual mengaum. Energi spiritual dengan cepat terkondensasi menjadi naga lain di arai spiritual, menambahkan jumlahnya menjadi 4 dengan naga yang menatap Liu Tiandao, sambil memancarkan tekanan yang sangat besar. Liu Tiandao menatap keempat naga itu dengan ekspresi serius. Dia bisa merasakan intensitas tekanan saat naga keempat terbentuk. Jika dia percaya diri dalam menghadapi 4 naga, maka kepercayaan dirinya langsung berkurang setengahnya. Mu Chen ini memang memiliki beberapa cara. Liu Tiandao bergumam di dalam hatinya. Ketika dia melihat Mu Chen tersenyum saat dia membentuk segel dengan satu tangan, pupil matanya langsung menyusut. Dia belum selesai. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, raungan dahsyat terdengar dari arai spiritual saat energi spiritual terkondensasi menjadi naga, total 5 naga di arai pembunuh dewa 9 naga. Pada saat ini, bahkan wajah Liu Tiandao telah berubah menjadi tidak sedap dipandang. Bahkan penguasa bumi lainnya memiliki ekspresi serius pada adegan ini. Mereka merasakan jejak ancaman dari kelima naga itu. Sudut bibir Liu Tiandao bergerak-gerak. Jika dia memutuskan untuk terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Mu Chen, maka dia akan bergerak sekarang, mengganggu Mu Chen untuk menyiapkan arai spiritualnya. Tapi sayang sekali taruhannya dengan Mu Chen adalah dia menahan arai spiritual selama 1 jam. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa melihat Mu Chen benar-benar menyiapkan arai spiritual. Ini seharusnya menjadi batasnya. Liu Tiandao menghibur kegelisahan di dalam hatinya. Menurut perkiraannya, jika Mu Chen mengeluarkan naga lain, maka dia akan terjebak dalam arai spiritual. Mu Chen menatap Liu Tiandao sambil tersenyum. Melihat senyum Mu Chen, Liu Tiandao merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Wajahnya berubah menjadi hijau ketika dia melihat Mu Chen membentuk segel lagi. Pola energi spiritual mulai terhubung bersama, perlahan-lahan menyempurnakan kekurangannya. Energi spiritual di wilayah ini juga telah mendidih saat berkumpul menuju arai pembunuh dewa 9 naga. Dengan lebih banyak energi spiritual yang berkumpul ke dalam arai spiritual, kelopak mata semua orang bergerak-gerak saat mereka melihat naga lain terbentuk. Itu yang keenam. Penguasa bumi yang lain menelan seteguk air liur saat mereka bertukar pandang. Bulir-bulir keringat membasahi dahi mereka. Mereka dengan jelas merasakan fluktuasi yang menakutkan dari energi spiritual di hadapan mereka. Sebuah arai spiritual yang bahkan mereka tidak akan berani memasukinya. Mereka melihat wajah Liu Tiandao yang berubah menjadi hijau dan bersukacita di dalam hati mereka. Mereka merasa beruntung bukan mereka yang menonjol. Jika tidak, mereka akan berada di tempat yang sama dengan Liu Tiandao. Saya tidak pernah menyangka bahwa pencapaian Anda dalam arai spiritual akan mencapai tingkat ini. Mengesankan, biarkan saya menyaksikan betapa kuatnya arai spiritual Anda ini. Mata Liu Tiandao berkedip-kedip saat dia melihat ke arah arai spiritual dan meraung. Dia mengambil satu langkah maju dan mengepalkan tinjunya. Sejumlah besar energi spiritual yang terkumpul di tangannya berubah menjadi cambuk saat dia mengacungkannya, merobek ruang angkasa saat mereka melesat ke arah keenam naga. Kemarahan muncul di hati 9 neter dan yang lainnya. Orang tua itu benar-benar licik, dia tidak mau menunggu karena dia melihat arai spiritual Mu Chen semakin kuat, jadi dia ingin bergerak untuk mengganggu Mu Chen. Mu Chen samar-samar tersenyum. Liu Tiandao meremehkannya jika dia berpikir bahwa dia bisa menghalanginya untuk menyempurnakan arai pembunuh dewa 9 naga dengan cara ini. Mu Chen menjentikkan jarinya dan arai spiritual berkembang. Seluruh arai berputar pada saat ini dan 6 naga melepaskan 6 nafas yang dahsyat ke arah Liu Tiandao, benar-benar memblokir serangan yang terakhir. Saat mereka berdua saling berhadapan, gelombang energi spiritual yang dahsyat menyapu, merobek ruang angkasa. Jika bukan karena mandala, seluruh aula pasti sudah menjadi abu sekarang. Dalam 10 napas yang aneh, Liu Tiandao telah bertarung beberapa ratus ronde dengan keenam naga itu. Bahkan jika dia telah menempatkan yang terbaik dalam serangannya, dia masih tidak bisa mengalahkan keenam naga itu. Paling banter, dia hanya bisa mempertahankan kebuntuan. Arai spiritual ini sekuat ini.
Hati Liu Tiandao bergetar saat dia menyadari bahwa bahkan ketika dia telah mengeluarkan semua kekuatannya, dia tidak dapat melepaskan diri dari 6 naga. Itu berarti arai spiritual ini sudah memiliki kekuatan untuk menjebak penguasa bumi yang lebih rendah. Dia tahu bahwa kecuali dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tanpa menahan diri, mustahil baginya untuk melepaskan diri dari arai spiritual ini. Dengan pemikiran ini, dia dengan cepat melepaskan niat untuk membebaskan diri dari arai spiritual. Bagaimanapun, kesepakatannya dengan Mu Chen bertahan di arai spiritual selama 1 jam. Meskipun Liu Tiandao tidak dapat melakukan apapun pada arai spiritual ini juga tidak dapat mematahkan pertahanannya. Jika ini terus berlanjut, dia akan bisa mengulur waktu selama 1 jam. Tidak akan terlalu mulia baginya untuk melakukan ini, tapi karena Mu Chen begitu percaya diri, maka biarkan dia belajar pelajaran hari ini. Energi spiritual yang sangat besar melonjak dengan segudang sinar energi spiritual yang membentuk pertahanan yang kuat di sekelilingnya, memungkinkan ke-6 naga untuk menyerang sesuai keinginan mereka. Orang tua itu terlalu tidak tahu malu. 9 neter dan yang lainnya menggelengkan kepala sambil mengumpat dalam hati. Penguasa bumi lainnya dalam hati mengerutkan bibir mereka dan tetap diam. Lagi pula, jika Liu Tiandao menang, maka mereka tidak perlu mengakui Mu Chen sebagai penguasa mereka. Jadi mereka tidak ragu-ragu membiarkan Liu Tiandao menjadi orang yang tidak tahu malu. Pada saat yang sama, mereka juga bersuka cita di dalam hati. Untungnya, mereka tidak menonjol, atau mereka akan menjadi orang yang berada di posisi Liu Tiandao. Meskipun setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, Mu Chen tersenyum ketika dia melihat Liu Tiandao dengan busur mengejek naik di sudut bibirnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel kuno. Pada saat itu, susunan itu berkembang dengan kilau sekali lagi, dan secara bertahap berkembang menjadi naga lain. Keributan ini telah menarik perhatian semua orang, dengan banyak dari mereka mengalami perubahan ekspresi karena tidak ada yang menyangka Mu Chen akan terus menyempurnakan arai spiritualnya meskipun harus melakukan banyak hal dan berurusan dengan Liu Tiandao pada saat yang bersamaan. Lebih jauh lagi, arai spiritual itu masih belum mencapai batasnya. Tingkat spiritual arai apa itu? Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan naga ketujuh terbentuk. Wajah Liu Tiandao langsung berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia samar-samar bisa merasakan susunan itu menjadi menakutkan dengan naga ketujuh terbentuk. Dia memiliki firasat bahwa jika naga ketujuh bergabung, maka dia tidak akan bisa berdiri tegak lagi. Liu Tiandao tidak berani menahan diri dan melepaskan semua kekuatannya. Tubuh abadi berdaulat yang sangat besar terbentuk di belakangnya. Saat tubuh abadi berdaulat bernafas, itu telah berubah menjadi lautan besar dan menerbangkan ke-6 naga itu. Pada saat itu juga terdengar suara gemuruh yang luar biasa. Kilauan tak berujung memancar, dan naga ketujuh terbentuk, berubah menjadi seberkas cahaya saat menerkam. Ke-6 naga lainnya juga berubah menjadi sinar saat mereka bergabung menjadi roda sisik naga, menembus ruang angkasa dan melesat ke arah Liu Tiandao. Serangan destruktif itu menyebabkan wajah Liu Tiandao menjadi pucat dengan rasa takut yang memuncak di wajahnya. Pada akhirnya, dia akhirnya tidak bisa menahan tekanan. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, "Saya mengaku kalah." Bab 1202 Tempat Tinggalmu. Mendengar raungan Liu Tiandao, roda sisik naga yang menyerbu ke arahnya berhenti. Roda itu berhenti beberapa meter dari wajah Liu Tiandao sebelum hancur dan menghilang. Tubuh Liu Tiandao bergetar karena gelombang kejut saat serangan itu menghilang dan terlempar bersama dengan baju besi energi spiritualnya. Dia terlempar beberapa ribu kaki sebelum dia bisa mengendalikan tubuhnya. Dia berdiri di udara setelah dia terbang kembali melintasi lorong dalam keadaan tertekan. Seluruh aula menjadi sunyi, dan ketika penguasa bumi lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka berkilat dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Adegan ini telah melampaui harapan mereka. Mereka tidak pernah meremehkan Mu Chen. Mereka tahu bahwa dia mampu, dan mereka bahkan tidak menyangka Liu Tiandao akan mengalahkannya. Mereka hanya ingin Liu Tiandao menunjukkan kekuatannya untuk mengurangi ketajaman Mu Chen sehingga dia akan malu menjadi penguasa. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen tidak berniat untuk bergerak sendiri. Dia hanya menyiapkan arai spiritual dan berhasil membuat Liu Tiandao mengaku kalah. Mu Chen ini, sekuat ini. Mereka bergumam dalam hati. Mereka merasa terpengaruh di dalam hati mereka. Beberapa tahun yang lalu, Mu Chen hanyalah pion dari domain Great Havenlau yang tidak akan mereka lihat. Beberapa tahun kemudian, Mu Chen telah berkembang sampai pada titik di mana dia bisa menekan mereka. Mereka benar-benar terkejut dengan pertumbuhannya. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa jauh dia bisa mencapai jika dia diberi lebih banyak waktu.
Mu Chen tersenyum saat dia menatap Liu Tiandao dan berkata dengan suara hangat, "Liu tua, tolong jangan tersinggung. Saya menang karena trik murahan. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, tidak ada yang akan duduk diam dan melihat arai spiritual disiapkan sepenuhnya." Ketika Liu Tiandao melihat bahwa Mu Chen tidak memiliki kesombongan atau mengejeknya dan menyelamatkannya dari rasa malu, ekspresinya juga berubah menjadi lembut. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kekaguman pada Mu Chen. Pemuda di hadapannya ini adalah elit sejati yang tidak dapat dipahami dengan akal sehat, jadi tidak masuk akal jika dia kalah dari Mu Chen. Liu Tiandao menghela nafas tanpa daya, yang muda melampaui yang tua. Saya telah melebih-lebihkan diri saya sendiri, dan Anda mampu, kekuatan Anda meyakinkan orang tua ini. Melihat Liu Tiandao telah mengakui kekalahannya, penguasa bumi bertukar pandang dan menghela nafas dalam hati. Mereka tahu bahwa tidak mungkin lagi bagi mereka untuk menghalangi Mu Chen menjadi penguasa. Namun, mereka juga sangat terkejut dengan penampilan Mu Chen. Bagaimanapun, kekuatan mereka mirip dengan Liu Tiandao, dan karena Mu Chen dapat memaksa Liu Tiandao untuk mengakui kekalahan, hasilnya tidak akan berubah bahkan jika mereka bergerak. Kekuatan berbicara di dunia ini, dan karena Mu Chen bisa mengalahkan mereka, itu telah membuktikan kualifikasinya. Pada saat ini, Mandala tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Karena itu masalahnya, saya kira tidak ada yang keberatan dengan saran saya." Semua orang terdiam dan menggelengkan kepala. Mengajukan keberatan pada saat seperti ini hanya akan mengundang rasa malu. Mandala bertepuk tangan sambil tersenyum. Karena itu masalahnya, sekarang saya akan mengumumkan bahwa Mu Chen akan menjadi penguasa untuk pasukan yang baru dibentuk ini. Kita semua akan mengikuti perintahnya di masa depan. Penguasa bumi lainnya memandang Mu Chen dan mengangguk dengan hormat, menunjukkan kepatuhan mereka. Liu Tiandao memandang Mandala dan bertanya, "Karena kita akan membentuk kekuatan baru, apa yang akan kita sebut?" Karena Mandala ingin memecah aliansi, maka mereka tidak bisa menggunakan nama lama, atau itu akan menyebabkan orang lain mengenang masa lalu. Dan jika mereka ingin berubah, maka mereka harus maju, bukannya mundur. Mu Chen memandang Mandala dan berbisik, "Karena kita menggunakan fondasi Istana Surga Kuno, apakah kita akan menyebutnya Istana Surga Kuno?" Alasan mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu adalah untuk meninggalkan sesuatu yang membuktikan keberadaan Kaisar Surgawi. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan kesempatan besar dari Kaisar Langit. Mandala dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kaisar Langit telah mengatakan bahwa Istana Surga Kuno adalah sejarah, jadi tidak perlu dilanjutkan. Biarkan reputasinya memudar seiring dengan itu. Mu Chen tertegun sebelum dia menganggukkan kepalanya. Mandala jelas memiliki perasaan terhadap Istana Haven Kuno, jadi jika kekuatan baru mempertahankan nama itu, maka itu hanya akan membuka lukanya. Mu Chen jelas tidak menyadarinya, jadi dia menggaruk kepalanya. Kalau begitu, Mandala memegang dagunya saat matanya mengembara sebentar sebelum dia menamparkan tangannya dan tersenyum. "Aku mengerti. Karena kau adalah penguasa, maka kita akan menyebutnya Mu Abode." Sederhana dan praktis. Dahi Mu Chen mulai berkeringat. Nama itu memang sederhana dan kasar. Liu Tiandao dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka sempat ragu-ragu sebelum berbisik, apakah ini ide yang bagus? Nama itu sedikit terlalu membedakan. Saat itu ditetapkan, maka mereka akan ditandai dengan itu, nama milik Mu Chen. Mereka telah terbiasa bersikap sombong dan menyendiri, jadi mereka tidak bisa menerimanya untuk saat ini. Mendengar kata-kata mereka, wajah Mandala menjadi dingin. "Apakah kalian keberatan dengan hal itu? Jika kalian tidak bersedia, pergilah. Di masa depan, jangan menyesal karena sudah pergi." Mendengar nada dingin Mandala, hati mereka bergetar sebelum mereka mengatupkan gigi dan menggelengkan kepala. "Karena itu masalahnya, kita akan menyebutnya tempat tinggalmu, kalau begitu." Pada level mereka, mereka akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk meningkatkan diri. Meskipun mereka bisa menjadi tiran di wilayah utara, mereka hanya bisa tinggal di wilayah mereka di benua hukum. Saat mereka meninggalkan wilayah utara, maka mereka harus sangat berhati-hati dan berhati-hati untuk tidak memprovokasi kekuatan kuat lainnya. Mereka akan membutuhkan latar belakang untuk menghindari masalah di jalur kultivasi mereka. Meskipun kediamanmu baru saja didirikan, ia memiliki potensi dan Mandala juga merupakan penguasa bumi yang telah disempurnakan. Dia bisa berada di peringkat teratas di benua hukum besar, jadi dia akan dapat melindungi kediamanmu dan membiarkannya tumbuh. Selain itu, masih ada Mu Chen. Pemuda yang luar biasa itu mungkin adalah penguasa bumi yang lebih rendah sekarang, tapi dia memiliki bakat yang luar biasa. Selama dia selamat, maka dia pasti akan tumbuh menjadi sosok terkenal di dunia 1000 dewa.
Pada saat itu, kediamanmu akan tumbuh menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia seribu besar, sebanding dengan orang-orang seperti wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Jadi, setelah pertimbangan singkat, mereka membubarkan penghalang di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa Mandala berencana untuk membangun kekuatan yang stabil untuk Mu Chen, jadi dia tidak akan memperlakukan mereka sebagai batu loncatan, seperti yang dia lakukan di masa lalu. Karena itu masalahnya, maka tidak ada salahnya mereka bergabung dengan Mu Abode dan melihat bagaimana perkembangannya. Melihat pengakuan dari penguasa bumi yang lain, Mandala mengangguk puas. Kalau begitu, kita akan memutuskannya. 3 hari dari sekarang, akan ada peresmian kediamanmu. Kalian semua adalah tetua dari kediamanmu. Terlepas dari seberapa jauh perkembangan Mu Abode di masa depan, posisi kalian tidak akan berubah. Kata-kata Mandala bagaikan obat penenang bagi hati mereka. Itu telah menjamin posisi mereka, yang tidak akan berubah tidak peduli seberapa jauh Mu Abode berkembang. Liu Tiandao dan yang lainnya berdiri dan membungkuk ke arah Mu Chen, itu adalah penghormatan bawahan. Mu Chen juga tidak berani bereaksi secara perlahan. Dia menangkupkan kedua tangannya dengan ekspresi serius. Bagaimanapun, ini sudah diselesaikan. Liu Tiandao dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal, karena mereka masih harus mengumumkannya kepada pasukan mereka sendiri. Itu pasti akan menimbulkan keributan, tapi mereka yakin bisa menekan suara-suara itu. Melihat kepergian mereka, Mu Chen merasa sangat lega sebelum dia tanpa daya tersenyum pada Mandala. Kamu sebenarnya lebih cocok untuk posisi itu. Mandala meregangkan pinggangnya. Akan ada hari di mana kamu akan melampauiku. Pada saat itu, kediamanmu hanya bisa berdiri di dunia seribu besar karena kamu. Mu Chen tersenyum pahit. Ada juga kemungkinan aku akan mati sebelum hari itu tiba. Masalah hari ini saja sudah cukup untuk membuatnya pusing. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak masalah yang akan muncul di masa depan ketika sudah terbentuk. Kamu berbicara seolah-olah kamu sendiri yang mengelola Istana Sembilan Neter. Pada akhirnya, Istana Sembilan Alam Maut tetap tumbuh kuat bahkan tanpa manajemenmu. Mandala memutar matanya dan mengejek. Mu Chen memiliki ekspresi canggung. Istana Sembilan Dewa diserahkan kepada Tang Bing untuk dikelola, yang secara praktis dia tidak mengambil bagian di dalamnya. Namun, dia mengerti apa yang Mandala maksudkan. Dia hanya harus menyerahkan tugas kepada orang lain. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih lega. Namun tak lama kemudian, wajahnya berubah menjadi serius dan mendesak ketika ia menatap Mandala. Dia pertama-tama menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata dengan suaranya, gemetar, kalau begitu. Bisakah kamu sekarang memberitahuku tentang berita Luo Li? N. Bab 1203 Luo Shen. Mu Chen memusatkan pandangannya pada Mandala dengan tangan gemetar, mengungkapkan kegelisahan di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah melupakan siluet kuat dan tua yang membawa Luo Li menjauh darinya di Akademi Spiritual Langit Utara ketika dia masih lemah. Dia tidak akan pernah melupakan air mata yang memilukan yang mengalir di matanya ketika dia mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak berdaya saat itu, jadi dia hanya bisa melihat Luo Li meninggalkannya. Perpisahan mereka berlangsung selama bertahun-tahun. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi dariku. Suaranya yang tegas dan lembut masih terdengar jelas, bahkan setelah bertahun-tahun. Sejak saat itu, dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara dan memasuki dunia seribu dewa. Setelah bertahun-tahun, dia telah tumbuh dewasa melalui berbagai cobaan hidup dan mati yang mengikis kelembutan di wajahnya. Namun, matanya masih setegas biasanya. Dia telah mengalami transformasi total sejak saat itu, anak ayam muda dari masa lalu itu akhirnya mendapatkan kualifikasi untuk melebarkan sayapnya. Dia tidak lagi selemah saat itu. Bahkan jika Luo Tianshen berdiri di hadapannya lagi, dia tidak punya alasan untuk takut. Dia akhirnya menjadi penguasa bumi yang sejati. Dia telah menempa dirinya sendiri, memiliki kualifikasi untuk berdiri di hadapan orang tua itu. Namun, dia tahu bahwa pertumbuhannya bukan untuk melawan orang tua yang berpikir untuk Luo Li. Dia hanya ingin memberitahu orang tua itu, bahwa pria yang dipilih cucunya bukanlah batu biasa, tetapi permata yang mempesona setelah dipoles. Dia juga telah bekerja keras untuk hari ini. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. Pupil hitamnya juga menjadi cemerlang dan mempesona. Mandala melihat aura tajam yang datang dari Mu Chen, membuatnya mengangkat alisnya. Wajahnya terpampang dengan senyuman. Sepertinya kekasihmu itu benar-benar penting bagimu. Setelah mengenal Mu Chen begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat emosi seperti itu muncul di wajah seorang gadis. Mu Chen dengan malu-malu tersenyum, tapi matanya masih terpaku pada Mandala.
Melihat tatapannya, Mandala tetap tersenyum sambil tangannya mengusap dagunya. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang klan Dewa Luo? Mu Chen tertegun sebelum dia menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, klan Dewa Luo adalah eksistensi yang menjulang tinggi di luar jangkauannya. Tapi dia tidak lagi berada di level yang sama seperti sebelumnya. Menurut perkiraannya, kekuatan klan Dewa Luo kira-kira sama dengan kekuatan tingkat atas di benua hukum. Klan Dewa Luo saat ini telah menurun. Klan Dewa Luo yang berada di puncak kejayaannya bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Mandala menjelaskan. Di zaman kuno, ada keindahan yang tak tertandingi di puncak klan Dewa Luo. Dalam hal kekuatan dan ketenaran, bahkan Kaisar Surgawi pun lebih rendah darinya. Keterkejutan terpampang di wajah Mu Chen mendengar kata-katanya. Klan Dewa Luo memiliki seseorang yang begitu kuat bahkan Kaisar Langit pun kalah jika dibandingkan. Mandala mengatupkan bibirnya dan menghela nafas, dia dikenal sebagai Luo Shen. Tidak hanya dia salah satu kultivator di dunia seribu dewa, tapi dia juga dikenal sebagai bela dari dunia seribu dewa. Cek, dikatakan bahwa entah berapa banyak penguasa surgawi yang telah jatuh cinta pada kecantikannya. Mu Chen tercengang. Dia tidak pernah menyangka leluhur klan Dewa Luo adalah bela dari dunia seribu dewa. Klan Dewa Luo memiliki warisan yang panjang. Jika bukan karena klan iblis, klan Dewa Luo bahkan mungkin menjadi salah satu klan kuno. Mandala menghela nafas dengan kasihan. Mu Chen tidak bisa berkata-kata. Hanya klan tertua yang bisa dikenal sebagai klan kuno di dunia seribu dewa, seperti klan Maha Kuno dan klan Buddha kuno. Dia tidak pernah berpikir bahwa klan Dewa Luo akan memiliki sejarah seperti itu. Luo Shen itu meninggal. Mu Chen bertanya. Mandala dengan lembut menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Dikatakan bahwa Luo Shen menghalangi dua Raja Langit di masa lalu yang berada di peringkat ke-8 dan ke-9. Mu Chen menyipitkan matanya. Menurut klasifikasi, kedua Raja Langit itu pasti merupakan keberadaan yang luar biasa di klan iblis. Dia telah menyaksikan kekuatan Raja Langit 9 mayat, jadi dia tahu betapa menakutkannya Raja Langit. Namun, Luo Shen telah menghadapi dua dari keberadaan itu, jadi orang bisa tahu betapa beraninya dia, serta posisinya yang berbahaya. Setelah perang, Luo Shen jatuh. Adapun dua Raja Langit, salah satu dari mereka meninggal, sementara yang lain terluka. Mandala menghela nafas saat dia mengungkapkan kekagumannya pada bela dari dunia seribu dewa. Mu Chen sangat terkejut dengan pencapaian Luo Shen. Bagaimanapun, Kaisar Langit telah melakukan yang terbaik untuk menyegel Raja Langit 9 mayat. Adapun Luo Shen, dia berhasil membunuh satu sambil melukai yang lain. Dengan demikian, itu membuktikan bahwa kekuatan Luo Shen lebih kuat dari Kaisar Langit. Ketika dia meninggal, dia berubah menjadi sungai yang sangat besar, yang dikenal sebagai Sungai Luo. Klan Dewa Luo melindunginya karena dikabarkan memiliki warisan tubuh surgawi Dewa Luo Shen, salah satu tubuh surgawi berdaulat terbesar yang mengguncang seluruh dunia seribu dewa. Peringkat ke-11 tubuh surgawi Dewa Luo. Ekspresi Mu Chen akhirnya berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tubuh abadi berdaulat yang misterius ini akan berada di klan Dewa Luo. Dibandingkan dengan tubuh surgawi Dewa Luo, bahkan tubuh emas abadi miliknya pun tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan klan Dewa Luo. Namun, Mandala menggelengkan kepalanya segera setelah itu. Tidak ada yang bisa mendapatkan tubuh surgawi Dewa Luo, jadi tidak ada yang bisa mendapatkan warisan. Ini juga alasan mengapa klan Dewa Luo menurun sejauh ini. Mu Chen tidak bisa berkata-kata lagi. Sepertinya tidak mudah untuk mengembangkan tubuh surgawi Dewa Luo. Tidak heran mengapa dia tidak pernah mendengar ada orang yang memiliki benda langit berdaulat ini di masa lalu. Mereka memiliki harta karun seperti itu meskipun posisinya lebih rendah, dan secara alami akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Mandala melanjutkan, di alam surga barat, ada total 4 klan dewa. Klan Dewa Luo, klan Dewa Darah, klan Dewa Kekuatan, dan klan Dewa Tulang. Meskipun klan Dewa Luo telah menurun di masa lalu, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda, jadi mereka bisa menjadi pemimpin dari 4 klan dewa. Saat 3 klan dewa lainnya berangsur-angsur naik, prestise klan Dewa Luo berangsur-angsur turun. Dan hari ini, klan dewa terkuat di alam surga barat telah digantikan oleh klan Dewa Darah. Klan Dewa Darah memiliki dendam besar dengan klan Dewa Luo. Telah terjadi gesekan antara kedua klan selama ratusan dan ribuan tahun, yang mengakibatkan permusuhan di antara mereka. Jadi klan Dewa Darah telah menekan, menyebabkan klan Dewa Luo berada dalam keadaan yang mengerikan. Klan Dewa Luo juga telah gagal memenuhi harapan, menghadapi ancaman pemusnahan. Mandala tersenyum saat dia menatap Mu Chen. Tapi kekasihmu itu benar-benar sesuatu.
Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menstabilkan guncangan di klan, memimpin klan Dewa Luo untuk bertarung dengan klan Dewa Darah. Mu Chen tidak merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dengan erat dengan ekspresi dingin. Bahkan jika Luo Li tidak ada di sampingnya, dia bisa merasakan betapa dia menderita. Bagaimana dia sekarang? Bukankah kamu mengatakan bahwa kondisinya tidak terlihat baik? Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat dia bertanya dengan suara lembut. Wajah Mandala berubah menjadi serius saat dia menganggukkan kepalanya dengan lembut. Menurut informasi yang saya peroleh, klan Dewa Luo berencana untuk membiarkan dia ikut serta dalam upacara Dewa Luo dan melihat apakah dia bisa mendapatkan warisan. Jika Luo Li berhasil mendapatkan warisan Luo Shen, dia pasti akan menjadi Luo Shen yang lain di masa depan dengan bakatnya dan tubuh surgawi Dewa Luo. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh 3 klan dewa lainnya. Oleh karena itu, saya khawatir akan ada masalah dalam upacara Dewa Luo ini. Selain itu, saya mendengar bahwa ada masalah di dalam klan itu sendiri. Tidak semua orang mendukung kekasihmu itu. Lagi pula, garis keturunannya lemah dan jika terjadi sesuatu pada Luo Tianshan, saya khawatir upacara Dewa Luo ini tidak akan berlangsung dengan mudah. Cahaya dingin melintas di mata Mu Chen saat dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya. Kapan upacara Dewa Luo berlangsung? Sebulan dari sekarang. Mu Chen memandang Mandala lalu bertanya, kalau begitu, bisakah saya menggunakan kekuatan kediamanmu? Klan Dewa Luo terlibat terlalu banyak. Bahkan jika dia sekarang menjadi penguasa bumi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sendiri. Mandala sedikit tersenyum saat dia berdiri. Kamu sekarang adalah penguasa kediamanmu. Bagaimana menurutmu? Terima kasih. Mu Chen berkata dengan lembut. Dia secara alami tahu bahwa dia adalah alasan mengapa Mandala memecah aliansi wilayah utara untuk mendirikan Mu Abode. Mandala meregangkan pinggangnya dan berkata dengan dominasi, kamu kebetulan adalah adik laki-lakiku. Jadi mengenai kakak ipar saya, kami akan membuang siapapun yang berani mengganggunya. Mu Chen menyeringai dengan cahaya ganas berkedip di matanya. Luo Li, tunggu aku. Bab 1204 Pendirian Tempat Tinggalmu. Ketika berita tentang Istana Surga Kuno menjadi tenang, wilayah utara bergetar. Sumber aslinya adalah pendirian Mu Abode. Tidak ada yang menyangka bahwa aliansi wilayah utara akan dibubarkan dengan cepat, digantikan dengan Mu Abode. Yang membuat orang lain lebih terkejut lagi adalah bahwa penguasa Mu Abode ini bukanlah Mandala, tapi Mu Chen. Mu Chen sangat terkenal di wilayah utara, karena prestasinya telah menempatkannya sebagai yang pertama di antara generasi muda. Setelah petualangan Istana Surga Kuno ini, dia bahkan menjadi keajaiban yang bisa mengatasi benua hukum. Siapapun akan memuji prestasinya. Namun, dia masih junior di mata banyak orang, terlepas dari prestasinya yang gemilang. Dia masih belum memenuhi syarat untuk menjadi penguasa sebuah kekuatan. Jadi tidak ada yang optimis terhadap kediamanmu. Namun, tepat ketika mereka akan menonton pertunjukan, sesuatu yang luar biasa terjadi yang membuat mereka tercengang. Kekuatan puncak lainnya, Istana Langit yang Mendalam, Gunung Myriad Sein, Istana Dunia Bawah, dan kekuatan lainnya, menyatakan bahwa mereka akan bergabung dengan kediamanmu dan melayani Mu Chen sebagai bawahan. Ketika berita itu menyebar, itu tidak hanya mengguncang seluruh wilayah utara, itu bahkan mengejutkan beberapa kekuatan kuat di benua hukum besar, karena itu berarti bahwa kediamanmu yang baru didirikan akan memiliki total 6 penguasa bumi yang lebih rendah dan penguasa bumi yang disempurnakan. Belum lagi di wilayah utara, dia bisa menduduki peringkat sebagai salah satu yang teratas, bahkan di benua hukum besar. Di masa lalu, kekuatan-kekuatan itu tidak peduli dengan wilayah utara karena wilayah itu penuh dengan konflik dan tidak ada kekuatan utama di sekitarnya. Jika wilayah utara tidak begitu menolak terhadap orang luar, mereka pasti sudah melahap seluruh wilayah utara sekarang. Tapi sekarang, sebuah kekuatan dominan akhirnya muncul di wilayah utara dengan banyak kekuatan puncak lainnya yang menyatakan tunduk, yang memungkinkan kediamanmu untuk bangkit sebagai penguasa. Dengan ini, Mu Abode juga telah naik menjadi salah satu kekuatan tingkat atas di benua hukum besar, memiliki kualifikasi untuk berkembang keluar. Jadi mereka bisa membayangkan bahwa Mu Abode pasti akan menjadi eksistensi kolosal di benua hukum besar. Jika mereka dapat memiliki penguasa surgawi, maka mereka bahkan akan dapat mendominasi seluruh benua Great Law dan menjadi salah satu kekuatan paling kuat di dunia 1000 dewa, memerintah jutaan nyawa dan menikmati sumber daya yang tak ada habisnya. Di bawah keterkejutan itu, diumumkan bahwa Mu Abode akan didirikan dalam waktu 3 hari. Markas besar Mu Abode adalah Great Law Sky. Pada hari itu, semua pemimpin wilayah utara hadir, bersama dengan beberapa pasukan di sekitarnya.
Itu karena mereka tahu bahwa setelah Mu Abode didirikan, wilayah utara akan menjadi taman mereka. Saat ini, pasukan lain masih bisa bertahan hidup dengan bertempur. Namun di masa depan, mereka hanya akan memiliki satu rute yang bisa diambil, berpegang teguh pada kediaman Mu. Di depan aula mertua, Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat alun-alun yang penuh sesak dan besar. Namun, itu dipisahkan dengan rapi ke dalam domain Great Havenlau, Istana Dunia Bawah, Gunung Myriad Sein, dan pasukan lainnya. Di masa depan, mereka akan menjadi anggota Mu Abode. Tatapan mereka semua tertuju pada Mu Chen dengan rasa hormat di mata mereka karena mereka tahu bahwa di masa depan, penguasa mereka adalah pemuda ini. Angin kencang berhembus, dan seluruh alun-alun terdiam. Para pemimpin pasukan lain tetap diam karena takut karena mereka terintimidasi oleh adegan ini. Mereka tahu bahwa, di masa depan, kediaman Mu akan menguasai seluruh wilayah utara. Mu Chen menghela nafas sambil merasakan tatapan penuh hormat. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia tiba di wilayah utara, dia hanyalah pion kecil. Siapa yang bisa membayangkan pion kecil itu akan menjadi penguasa wilayah utara? Bahkan jika Mu Chen tidak tertarik untuk memimpin pasukan, dia masih tidak bisa menahan lonjakan di dalam hatinya karena ini telah membuktikan pertumbuhannya. Seekor anak ayam di masa lalu telah tumbuh menjadi seekor elang yang membumbung tinggi di 9 langit. Mu Chen menoleh ke arah Nine Nether. Dia mengenakan pakaian hitam yang menggambarkan siluetnya yang anggun. Dia juga menatap Mu Chen dengan senyum menawan di wajahnya. Saat itu, ketika dia membawa Mu Chen ke wilayah utara, dia baru saja melangkah ke alam berdaulat dan membutuhkan perlindungannya. Bahkan di domain Great Havenlau, dia masih harus melindunginya. Namun, dia tidak membuatnya kecewa. Dia telah tumbuh dengan cepat dalam beberapa tahun. Hari ini, dia telah melangkah ke alam berdaulat bumi dan menjadi penguasa kediaman Mu. Saat itu, dia tahu bahwa Mu Chen adalah naga yang tersembunyi. Tapi dia tidak pernah menyangka Mu Chen akan melambung dan tumbuh begitu cepat. Pemuda yang mengikutinya sudah mulai menunjukkan arah sebagai kultivator. Dalam waktu dekat, dia bahkan mungkin berdiri di puncak dunia 1000 dewa bersama dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Sebuah lonceng kuno tiba-tiba berbunyi saat Nine Nether sedang dalam pikiran yang dalam. Mendengar bel berbunyi, Mu Chen melangkah maju dan mengepalkan tangannya. Semua orang menyaksikan saat ruang terdistorsi di langit. Sebuah retakan terkoyak dengan pemandangan yang samar-samar terlihat di dalamnya. Lebih jauh lagi, ketika celah itu muncul, sejumlah besar energi spiritual yang membuat semua orang terkejut menyembur keluar. Energi spiritual itu sangat besar dan dapat dianggap sebagai lahan kultivasi. Ketika retakan itu muncul, tingkat energi spiritual di wilayah ini juga telah meningkat. Jumlah energi spiritual yang luar biasa membuat semua orang terkejut saat mereka melihat celah itu dengan mata berkobar, bersama dengan keributan. Itu adalah istana surga kuno. Aku tidak pernah berpikir bahwa harta karun seperti itu akan menjadi fondasi dari tempat tinggalmu. Di masa depan, pertumbuhan Mu Abode hanya tinggal menunggu waktu. Tidak heran mengapa penguasa bumi lainnya memilih untuk menyerahkan pasukan mereka sendiri dan bergabung dengan Mu Abode. Anggota pasukan puncak lainnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka karena mereka telah diberitahu bahwa Mu Chen menguasai istana Haven kuno dan bahkan mengintegrasikannya dengan tempat tinggalmu. Di masa depan, mereka akan dapat menikmati sumber daya budidaya yang dapat disediakan oleh istana Haven kuno. Itu adalah berita bagus bagi mereka. Lagi pula, hanya ada satu tanah harta karun seperti itu di benua hukum besar. Di masa depan, murid-murid Mu Abode saya dapat memasuki istana surga kuno untuk berkultivasi. Mereka yang luar biasa yang bisa mendapatkan pengakuan dari paviliun kitab suci tersembunyi bahkan bisa mendapatkan tubuh surgawi yang berdaulat dan bahkan kemampuan ilahi yang kuat. Suara cerah Mu Chen bergema di seluruh wilayah ini. Kami berterima kasih kepada penguasa tempat tinggal. Sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema. Semua orang di bawah, bahkan pasukan puncak lainnya, telah berlutut dengan satu lutut di tanah saat mereka menatap Mu Chen dengan mata berkobar. Di bawah godaan ini, bahkan kekuatan lain yang datang untuk menonton memiliki mata mereka memerah. Mu Chen bahkan bisa mengeluarkan kemampuan ilahi yang kuat yang bahkan penguasa bumi pun akan tergoda. Jika orang lain yang mengatakannya, mereka mungkin hanya akan mencemooh kata-kata itu. Tapi semua orang tahu bahwa istana surga kuno berada di bawah kendali Mu Abode, jadi Mu Chen secara alami memiliki kemampuan itu. Mu Chen dalam hati menamparkan bibirnya ketika dia melihat keterkejutan semua orang. Kemampuan ilahi yang kuat adalah sesuatu yang bahkan dia akan tertarik. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kemampuan ilahi yang kuat.
Sangat disayangkan bahwa kemampuan ilahi dari Istana Surga Kuno semuanya disembunyikan oleh paviliun kitab suci tersembunyi sehingga dia bahkan tidak memiliki cara untuk mendapatkannya secara paksa. Mu Chen melambaikan tangannya dan sebuah sinar terbang keluar dari Istana Surga Kuno sebelum jatuh ke gunung. Itu adalah gerbang besar. Ini adalah gerbang kenaikan naga. Di masa depan, siapapun yang ingin bergabung dengan Mu Abode harus melewati gerbang ini. Hanya mereka yang melewatinya yang bisa menjadi murid Mu Abodeku. Di masa depan, akan ada banyak elit yang tertarik dengan reputasi Mu Abode. Namun, Mu Chen tidak ingin menerima mereka semua karena itu akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan bagi Mu Abode. Dengan ujian gerbang kenaikan naga, mereka yang lebih rendah akan ditolak. Hanya mereka yang telah melalui ujian karakter yang dapat diterima sebagai murid Mu Abode. Mu Chen yakin bahwa kediaman Mu akan dapat bangkit di benua hukum besar mirip dengan komet. Penguasa tempat tinggal itu bijaksana. Mereka yang dapat dianggap sebagai murid dari kediaman Mu mendukung hal ini. Mereka awalnya memiliki komentar tentang diserap oleh kediaman Mu, tetapi mereka semua tenang dengan ini. Di masa depan, jika orang lain ingin bergabung dengan Mu Abode, mereka harus menjalani tes, sehingga mereka secara alami akan merasa lebih unggul dari mereka. Sepertinya Mu Abode mereka bukanlah sesuatu yang semua orang dapat bergabung seperti yang mereka inginkan, dan mereka telah memperoleh kesempatan untuk diselamatkan dari masalah seperti itu. Mu Chen memandang semua orang yang berlutut dan menarik napas dalam-dalam sebelum melihat ke langit dan mengerucutkan bibirnya. Dia telah mendirikan tempat tinggalmu, dan sekarang, dia akhirnya bisa bergerak. Bab 1205 Alam Surga Barat Bawah. Guncangan yang melanda benua hukum besar dan wilayah utara berangsur-angsur mereda setelah pendirian kediamanmu. Namun, kediamanmu tidak memiliki banyak tindakan, karena mereka perlahan-lahan telah tenang juga. Mereka tidak menunjukkan niat untuk mendominasi seluruh wilayah utara, menyebabkan kekuatan lain merasa lega. Namun, mereka tidak tahu bahwa petarung terkuat dari kediamanmu, termasuk Mu Chen dan Mandala, telah meninggalkan kediamanmu ke alam surga barat bawah. Benua hukum besar, wilayah tengah, kota surya langit. Ada susunan teleportasi besar-besaran di tengah kota, dan ini juga merupakan susunan teleportasi terjauh di benua Greatlaw. Jika ada yang ingin meninggalkan benua Greatlaw, maka mereka secara alami harus melewati tempat ini. Tempat ini ramai dengan suara dari garis-garis cahaya yang bolak-balik, dengan sejumlah besar energi spiritual yang membuat langit menjadi terang. Pada saat ini, 6 siluet berdiri di luar arai spiritual. Orang yang memimpin kelompok ini terlihat muda dan melihat susunan teleportasi ini dengan penuh minat. Susunan teleportasi ini tidak sederhana. Kerumitannya sama sekali tidak kalah dengan susunan arai spiritual milik guru leluhur. Siluet muda itu secara alami adalah Mu Chen. Dia telah meninggalkan wilayah utara beberapa hari yang lalu, dengan tempat ini sebagai tujuannya. Susunan teleportasi yang dapat melakukan perjalanan terjauh di benua hukum. Dikabarkan bahwa susunan teleportasi ini dibuat oleh seorang guru leluhur arai spiritual. Harganya setidaknya ratusan juta tetes cairan spiritual penguasa. Mandala menghela nafas. Susunan teleportasi yang melakukan perjalanan lebih jauh membutuhkan lebih banyak bahan berharga. Dengan demikian, tingkat kesulitannya juga akan lebih signifikan. Selain itu, harga untuk menyewa seorang guru leluhur arai spiritual tidaklah murah. Mu Chen menghela nafas. Dengan harga setinggi itu, tidak heran mengapa wilayah utara mereka bahkan tidak memilikinya. Haha, dengan pencapaian penguasa tempat tinggal dalam arai spiritual, saya yakin tidak akan lama lagi wilayah utara kita akan memilikinya. Liu Tiandao tersenyum. Melalui periode penyesuaian, semua penguasa bumi telah menerima identitas Mu Chen. Jadi, tidak ada satupun dari mereka yang terdengar canggung saat memanggilnya sebagai penguasa tempat tinggal. Mu Chen tidak bisa menahan senyum saat dia menggoda, selama Liu Tua bersedia mengerjakan 200 juta tetes cairan spiritual berdaulat, saya dapat dengan mudah membuatnya untuk wilayah utara kita kapan saja. Liu Tiandao tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Selain menjual dirinya sendiri, bahkan jika dia mengosongkan istana langit yang dalam, dia tidak akan mampu membayar harga itu. Itu adalah harga yang memungkinkannya untuk membeli artefak suci peringkat menengah. Semua orang memandang Liu Tiandao sambil tertawa kecil. Mu Chen melirik mereka. Tidak banyak orang yang akan ikut bersamanya dalam perjalanan ini. Selain Mandala, akan ada Liu Tiandao, Tuan Istana Dunia Bawah, Kaisar Iblis dan Hantu Tua Ular Langit. Sedangkan untuk Myriad Saint Ancestor, dia ditugaskan untuk melindungi kediamanmu. Bahkan 9 neter pun tidak ikut serta kali ini. Dalam perjalanan ke klan Dewa Luo ini, siapapun yang bukan penguasa bumi tidak dapat memberikan bantuan apapun.
Dengan harga dirinya, dia secara alami tidak akan membiarkan dirinya menjadi beban, jadi dia telah memutuskan untuk tinggal di kediamanmu untuk mencoba dan menerobos ke alam penguasa bumi dengan bantuan danau surgawi. Namun meski begitu, pembentukan Partai Mu Chen sangat mewah. Sebuah alam berdaulat bumi yang disempurnakan dan 5 alam berdaulat bumi yang lebih rendah. Mereka bahkan bisa berjalan mengelilingi benua hukum besar dengan kepala terangkat tinggi dengan formasi ini. Kita harus melakukan perjalanan melalui 10 benua ganjil, dan akan memakan waktu sekitar 20 hari ganjil bagi kita untuk mencapai benua surga barat. Mandala memandang Mu Chen. Waktu semakin mendesak. Mu Chen menghitung waktu dan menghela nafas, ayo bersiap-siap untuk pindah. Semua orang menganggukkan kepala dan memasuki susunan teleportasi. Mu Chen melambaikan tangannya dan puluhan ribu tetes cairan spiritual berdaulat jatuh ke dalam lubang di arai. Mandala memasukkan koordinatnya, dan susunan teleportasi berkembang. Ruang terdistorsi, dan pada saat berikutnya, itu telah terbentuk menjadi pusaran spasial yang melahap ke 6 siluet mereka. Ketika kilauannya mereda, mereka berenam telah menghilang. Dunia 1000 besar sangat luas dan benua langit barat berada di barat. Ini adalah benua kuno. Tetapi dalam hal ukuran, itu lebih rendah dari superkontinen lain di dunia 1000 besar. Namun, dalam hal kultivator, kualitas di benua surga barat lebih tinggi. Semua orang mengatakan bahwa ada 2 simbol benua surga barat. Di zaman kuno, ada kultivator dan bela dari dunia 1000 dewa di masa lalu dengan namanya bergema di seluruh dunia 1000 dewa sehingga bahkan klan iblis pun pernah mendengarnya. Saat itu, banyak penguasa surgawi bahkan jatuh ke roknya. Tapi fakta yang menakutkan adalah bahwa bela ini juga seorang ahli puncak di dunia 1000 dewa. Cerita tentang kecantikannya masih beredar, bahkan setelah puluhan ribu tahun. Saat ini, ada kekuatan kuat yang berada di benua surga barat yang bergema di seluruh dunia 1000 dewa. Kuil surga barat, dan penguasa kuil surga barat. Kaisar pertempuran, yang merupakan penguasa surgawi sejati. Di kuil surga barat, kekuatan kaisar 100 pertempuran adalah mutlak. Itu adalah kalimat yang mengalir di dunia 1000 besar. Itu mungkin dilebih-lebihkan, tapi itu berbicara tentang pencapaian luar biasa kaisar pertempuran surga barat. Dengan keberadaannya, kuil surga barat adalah salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 dewa. Bahkan wilayah di sekitarnya telah menjadi bawahannya. Dengan kata lain, kaisar pertempuran surga barat adalah penguasa absolut di wilayahnya, dengan banyak klan yang tunduk padanya. Namun, kuil surga barat tidak peduli dengan persaingan di dalam batas-batasnya, mirip dengan raksasa yang tidak akan terganggu oleh kematian semut. Jadi benua ini terus-menerus diselimuti oleh pertempuran yang bahkan lebih kacau daripada benua lain dengan kekuatan tertinggi di dalamnya. Namun terlepas dari itu, penguasa surgawi adalah pusat kekuatan tertinggi di dunia 1000. Dengan keberadaan kaisar pertempuran langit barat, tidak ada yang akan terjadi di sini. Benua hukum agung dan benua surga barat dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, dengan 10 benua ganjil di antaranya. Bahkan dengan susunan teleportasi, bahkan seorang penguasa bumi akan mengalami kesulitan untuk melakukan perjalanan melintasi benua dalam waktu 1 bulan. Tapi waktu terus berjalan, dan Mu Chen tidak berniat untuk beristirahat. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh setelah meninggalkan benua Greatlaw. Untungnya, semua orang di pesta itu telah melangkah ke alam penguasa bumi. Jika tidak, bahkan 9 neter akan kelelahan dengan melakukan perjalanan sejauh ini. Namun, Liu Tiandao dan yang lainnya tersenyum pahit. Mereka hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan, yang telah diabaikan oleh Mu Chen sepenuhnya. Saat ini, pikirannya tertuju pada klan Dewa Luo. Dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika sesuatu terjadi pada Luo Li. Jadi, meskipun dia kelelahan, dia mengertakkan gigi dan melanjutkan. Melihat keadaannya, Liu Tiandao dan yang lainnya hanya bisa tersenyum pahit sambil mengertakkan gigi. Mereka sekarang menjadi bawahan Mu Chen, jadi mereka tidak bisa menjatuhkan bola dan menyebabkan Mu Chen tidak bahagia. Kira-kira 20 hari kemudian, mereka akhirnya mendekati benua surga barat. Benua makam barat, benua yang paling dekat dengan benua surga barat. Mu Chen muncul di kota yang megah di sini dengan susunan teleportasi lain di depan matanya. Mu Chen melihat susunan teleportasi dengan kelelahan dan kegembiraan di wajahnya. Karena dia hanya perlu melalui susunan teleportasi ini untuk mencapai alam surga barat bawah. Semuanya, kalian pasti sudah kelelahan. Mu Chen menangkupkan tangannya saat dia dengan tulus berterima kasih kepada mereka ketika dia berbalik, melihat kelelahan di wajah penguasa bumi. Liu Tiandao dan yang lainnya tersenyum pahit sebelum mereka menggelengkan kepala. Ternyata, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Mu Chen melangkah ke dalam susunan teleportasi dan melemparkan cairan spiritual sovereign.
Merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya, dia menyaksikan pusaran itu perlahan-lahan terbentuk dan melahap mereka. Mata Mu Chen perlahan-lahan tertutup dan tangan di lengan bajunya bergetar karena kegembiraan. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia teringat adegan dia memeluk gadis itu sebelum dia pergi. Pada saat itu, hatinya bergetar. Dia akhirnya menunggu bertahun-tahun untuk saat ini. Luo Li, aku datang. Apa kau baik-baik saja?